Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini IHSG-nya seperti hanya menutup penurunan kemarin ya. Terpaksa saya hajar kanan beberapa saham yang kemarin saya lepas dulu teman-teman. Baik, sebelum masuk ke materi, teman-teman saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwasannya saya Surya MS Surya tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, baik teman-teman, ini adalah kondisi dari IHSG hari ini. Kemarin ya, hari Jumat IHSG-nya closing pas di bawah EMA 200 ya. Terus pas di 50 retracement. Dan closingnya dari IHSG di bawah 7144 teman-teman itu adalah membuka penurunan atau target closing di bawah 38,2 retracement, membuka peluang turunnya IHSG bisa sampai ke 61,8 retracement atau sampai ke 6950. Namun demikian memang untuk melalui titik itu harus melalui titik psikologis 7000, di mana hari ini sempat hampir disentuh ya di titik psikologis 7000. Namun demikian akhirnya IHSG-nya rebound dan kenaikan hari ini adalah merupakan dorongan bareng-bareng dari semua sektor dan utamanya juga saham-saham penggerak indeks nanti akan saya jelaskan ternyata juga pada naik bareng. Kenaikan 119 poin atau 1,7% teman-teman. Kita lihat. Nah di sini pernah saya sampaikan ya teman-teman, kalau banking turun, saham-saham Pak Prayogo naik, itu adalah untuk balancing ya. Begitu pula ketika saham Pak Prayogo turun, banking naik, jadi ada balancing ya, tidak terlalu turun atau tidak terlalu naik seperti itu. Tetapi bila saham-saham tersebut berbarengan naik, yang terjadi adalah IHSG-nya bisa naik tinggi sekali ya. Ini sudah sering saya sampaikan terkait hal ini apabila intinya saham-saham penggerak indeks ini pada bergerak bareng, itu efeknya adalah bagi IHSG dia akan naik kencang sekali seperti hari ini ya. Naiknya 119 poin ya. Naik 119 poin dan close adalah di high. Jadi ini adalah berita baik hari ini ya. Dan dari pagi memang kondisi market bagus banget ya teman-teman. Kondisi market dari pagi bagus banget. Nah, saham-saham yang menggerakkan indeks jelas sekali kita bisa ngelihat brand saat ini dia sudah bertengger di posisi pertama ya. Dulu pernah Desember atau Januari ya, Desember, kemudian kemarin ya, terus hari ini ya. Dan kenaikan hari ini per closingnya cukup oke ya, karena sampai closing bisa bertengger di posisi pertama market cap untuk brand ya. Atau melewati BBCA, yang mana BBCA selama ini adalah merupakan saham dengan market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia. Nah, kenaikan hari ini adalah kenaikan bareng teman-teman ya. Brand naik 4,6, signifikan sekali. BCA 1,8, TPIA, BMRI ya. Kemudian ada Astra, Telkom juga pada naik ya. AMRT pada naik ya, seperti itu. Yang masih turun adalah BRI. Nah, ini pasti timbul pertanyaan, kenapa banking yang lain pada turun kok BNI masih terkoreksi? Ya teman-teman, tadi malam memang mendukung ya, regional mendukung untuk kenaikan pagi ini. Karena tadi malam untuk Amerika Dow Jones-nya plus 0,4, Nasdaq plus tebel, hijau tebel 2% dan S&P 500 1%. Eropa juga tipis itu ya plus minus gitu. Kalau untuk Asianya hari ini adalah plus ya, untuk Asianya hari ini adalah plus. Baik, kita akan lihat dulu untuk harga komoditas ya teman-teman. Kita akan lihat dulu untuk harga komoditas hari ini. Ini adalah komoditi indeks masih bertengger di puncak ya. Di resistan memang harga-harga komoditas ya masih tinggi. Kita lihat ada crude oil retracement dan sudah mulai ada penguatan lagi. Brent sama. Natural gas masih tetap harganya. Batubara mengalami retracement, emas masih
kemarin retracement dan ini sudah mulai rebound dari koreksinya. CPO sedang terkoreksi, mencari support dan mencari support. Untuk timahnya dia kemarin kan rebound, ini sedikit koreksi lagi, sedangkan untuk nikelnya ini ada percobaan untuk retest resistan atau rebound dari koreksinya teman-teman. Oke baik teman-teman, kita akan langsung ya masuk ke bahasan terkait saham, di mana hari ini serentak sektor-sektor pada naik ya teman-teman. Sektor-sektor pada naik berbarengan. Banyak banget saham yang naik. Dan kalau teman-teman cari juga saham-saham watchlist saya ini pada naik semuanya teman-teman ya. Saya akan bahas saham-sahamnya. Ya secara umum saya sampaikan dulu untuk perbankan memang sudah mulai pada lari asing net buy dari beberapa hari yang lalu ya, kecuali beberapa yang belum net buy, nanti akan saya bahas seperti BRI. Kemudian saham Pak Prayogo masih menjadi motor dari IHSG dan hari ini serentak ya, brand TPIA, Cuan, PTRO. Kemudian saham-saham batubara kemarin saya bahas juga sudah mulai ada gerakan, hari ini sepertinya gerakannya semakin masif rebound dari koreksinya. Kemudian saham-saham permetalan juga, teman-teman kemarin saya bahas TINS yang mana bisa dipantau hari ini luar biasa naiknya. Beberapa saham permetalan juga sudah menunjukkan ada tanda-tanda rebound, Harum juga naik kencang, nanti akan saya bahas. Terus kemudian telekomunikasi juga sudah mulai ada perbaikan pergerakannya ya. Terus beberapa saham yang teman-teman bisa perhatikan karena secara pergerakan ada satu pergerakan rebound dari dasar ya. Oke baik teman-teman, yang pertama kita akan bahas saham brand ya. Saham luar biasa ini teman-teman. Dikasih UMA cuman 2 hari ya, maunya pada ngantri, ternyata langsung gas dan ngelewatin all time high di 8.220, langsung gas di 9.350 kemarin. Ya, ini untuk saat ini saya modenya tradingan di saham brand teman-teman. Ya. Ya, kita lihat untuk brand memang masih solid sekali, AC-nya masih masuk terus ya. Nah, sekarang kan dia posisi all time high, tentu butuh retracement, butuh koreksi. Jadi jangan FOMO, tetap harus kita tunggu koreksi kalau teman-teman mau masuk ya. Walaupun memang data asingnya ini bagus banget ya, naik dengan kondisi asingnya net buy ya. Volumenya memang masih belum mengangkat ya, belum banyak volumenya. Kita cek untuk intraday dari brand. Intraday dari brand itu adalah 55% versus 45 ya. Sepanjang hari cukup dominan, buyer-buyer yang hajar kanan di brand. Nah kalau teman-teman lihat, yang beli ada AK, BK asing ya, LG asing. Seperti itu yang makan kanan di, atau yang asing net buy di brand. Baik, kemudian saham Pak Prayogo lagi, TPIA ini juga asingnya tebel, masih tebel terus asingnya. TPIA juga rebound dari sedikit koreksinya ya, koreksi yang sedikit. Karena sebelumnya dia sampai di 7.550, ini sama juga settingnya. Kita harus tunggu koreksi, karena kemarin yang saya bilang ini perlu namanya koreksi atau retracement, ternyata hanya sebentar saja dan tidak sabar langsung gas lagi teman-teman. TPIA asingnya juga masih masuk terus. Hari ini volumenya memang masih biasa saja ya. Nah, kita lihat untuk TPIA teman-teman. Di sini kita bisa ngelihat bahwa 63% buy at over, 37% sell at bid. Jadi dominasi buyer yang hajar kanan jauh lebih besar. Ya. Dan asing yang beli ada AKBKXA ya. Jadi AKBK kalau teman-teman hafalin ini memang cukup solid dalam beberapa minggu ini masuk di saham-saham Prayogo ya, dan saham-saham yang lain ya, kecuali memang kemarin perbankan memang lagi keluar, tapi nanti kita lihat dulu untuk di perbankan apakah asing mulai masuk ya. Baik, kemudian masih saham Pak Prayogo ya, Cuan, teman-teman masih ingat ini juga saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bisa diperhatikan karena Cuan ini ada potensi upside yang lumayan ya.
Dimana kemarin dia masih belum mampu lewatin 6.600, dimana saya hari Jumat kemarin positioning di 6.500-an sekian ya, sampai 6.600, dan hari ini digas ya teman-teman. Kuncinya dari cuan ini dia harus bisa lewatin area hijau ini, karena ini adalah merupakan demand area ya. Sebelumnya menjadi demand area, tapi sekarang menjadi support karena posisinya di atas. Jadi menjadi resistan karena posisi di atas. Nah kalau dia bisa membereskan area yang hijau ini, terbuka peluang untuk lanjut naik teman-teman ya. Ini ingat, cuan ini pernah turun dan turun dan turun seperti itu. Apakah sekarang saatnya cuan ini untuk naik ya? Ya kita lihat kenaikan cuan dalam 2 hari ini didorong volume, namun sayangnya adalah justru asingnya dalam 3 hari ini keluar di saham cuan ya. Baik kita lihat intraday dari saham cuan, ini juga masih didominasi ajar kanan teman-teman ya. Ada 62% versus 38 ya, 62% buy at over atau ajar kanan. Line chartnya ini sepanjang hari terasa sekali ajar kanannya adalah kuat ya. Karena tadi adalah asingnya net sell, yang jualan ada YP, YU ya. BK sebenarnya beli tapi porsinya masih kalah ya dari yang jualan. Nah biasanya kalau saya bahas cuan, saya bahas juga Petrosi teman-teman. Petrosi, ini selalu saya bahas barengan. Dan Petrosi ini adalah sudah hari ketiga dia naik dan bisa lewatin 50 retracement di 5672 teman-teman. Ini sama sebenarnya bahasanya cuan dan Petrosi modelnya. Dia harus bisa ngelewatin area hijau. Kemarin sudah lewat Jumat dan hari ini juga dilewati. The next-nya di 6.000 ya. Petrosi 6.000, the next-nya itu adalah tugas yang harus dilalui oleh saham Petrosi. Asingnya sebenarnya dalam 3 hari kemarin ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat net buy, tapi sekarang net sell ya. Oke, seperti itu di saham Petrosi. Kita lihat intraday dari saham Petrosi. Dan untuk Petrosi ini ya imbang aja ya, 51% buy at over versus 49 ya. Jadi imbang aja. Asing yang jualan ada YU ya teman-teman. Jadi sepanjang hari agak tertekan ini, cukup tertekan. Ya agak tertekan ya, karena hanya 49% yang sell at bid. Sebenarnya cukup imbang gitu. Baik, kemudian United Tractor teman-teman, ini saham yang terkoreksi sekitar 10 harian ya. Ya sekitar hampir 10 hari bursa, dan di catatan saya bahwasanya untuk support yang harus diperhatikan tuh ada di 24.200. Ternyata nggak jebol dari situ, hari ini langsung naik ya. Jadi kuncinya jangan turun di bawah 24.200. Rebound ngelewatin 2.500, lanjut itu adalah bagus, berpeluang lewatin 26.270. Sayangnya masih belum mampu lewatin 25.000 ya untuk United Tractor. Sayang hasilnya masih jualan hari Jumat kemarin, dan hari ini memang sudah mereda. Volume masih belum mengangkat ya untuk United Tractor. Kita akan cek dulu intraday-nya dari United Tractor teman-teman. Seperti ini. Ya, dominasi ya 58% buy at over, 42% sell at bid, mode jualan ya di awal, tapi di akhir hajar kanan ya. Ini terasa hajar kanan, tapi overall masih ini sudah hajar kanan maksud saya, 58% buy at over. Jadi sekitar 2,5 jam setelah market buka langsung gas ya sampai tutup. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah Astra International. Kita cek kondisinya setelah beberapa hari lalu konsolidasi di area support ya. Dia berada di area support, konsolidasi sebentar, dan ini ada percobaan naik ya teman-teman. Ada percobaan naik, resistannya masih sama sebelumnya, 5.100, kemudian 5.225, dan 50 resistance-nya 5.325 untuk Astra International. Dan hari ini untuk Astra International masih sudah mulai net buy ya, sehingga sudah mulai masuk di Astra International, sehingga mulai net buy. Dan teman-teman bisa ngelihat, ini belum, sebentar saya cek dulu.
Nah, ini masih loading ya teman-teman. Kita cek dulu loading 49 versus 51. Jadi tidak ada yang sangat signifikan yang masuk atau imbang seperti itu. Yang masuk hari ini ada YP KZ untuk asingnya. Namun asing masih jualan juga BKAK YP, tapi porsinya masih besar yang asing net buy ya. Seperti ini, asingnya masih net buy lebih dominan daripada yang net sell tadi. Oke, teman-teman, kita cek langsung ke beberapa saham ya terkait mineral. Kita cek ya. Beberapa ya, yang pertama DMR ya, ini adalah saham yang rebound dari dasar udah 2 hari. Jadi ketika dia ngebreak dari 38 retracement, catatan saya sebelumnya targetnya 61 kecapai. Nah, dari 61 targetnya ke 38, begitu terus kecuali dia bisa rebound, ternyata nggak mampu breakout kembali lagi. Sehingga EMA 200 atau bertepatan dengan 61,8 atau 61,8 bertepatan dengan EMA 200 menjadi support. Kemarin ya hari Jumat dan hari ini adalah hari kedua rebound dari titik dasar itu. Targetnya sementara ke 1400-an teman-teman untuk ADMR. Saya asingnya masih jualan ya. Kenaikan hari ini juga masih belum ada dorongan volume ya. ADMR kita cek. Ya, kondisinya seperti ini memang masih ya sedikit tertekan 51%, sell at bid sedikit tertekan. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah TINS. Nah, TINS ini saya bahas ya teman-teman di beberapa hari yang lalu. Saya sampaikan saya hari Jumat masuk TINS, hari ini masuk TINS juga. Cuman memang sebagian saya kurangin karena margin juga ya, cukup banyak ngambilnya. Jadi TINS kenapa saya ambil? Karena tertekan dalam, mendadak, turun cepat. Jadi saya biasanya mengharap rebound cepat sehingga ya ini harus disiplin, kita harus jualan ya. Jumat saya ada masuk ada jual, hari ini ada saya simpen, hari ini ada masuk ada jual, ada saya simpen juga untuk TINS. Ini seperti yang saya bahas sebelumnya, volume sebenarnya cukup besar dan TINS ini dalam 3 hari bursa ini yaitu Senin, kemudian Jumat kemarin dan Kamis kemarin sebenarnya asingnya masuk di TINS ya. Oke, kita cek ya. TINS intraday-nya teman-teman asingnya kan masuk tadi. Yang masuk adalah ada BKAK. Jadi BKAK sedang aktif saat ini. Dominasinya adalah 60% hajar kanan ya. Baik, sekilas beberapa saham permetalan ya. Beberapa saham sekilas saja. MDKA ini juga rebound dari koreksinya ya. Jadi setelah tertekan beberapa hari yang lalu, ini mulai rebound dari koreksinya. MDKA ya. Kemudian Antam juga sama ya, rebound dari koreksinya. Kemudian Inco. Bentar teman-teman, ini kita cek dulu. Inco juga sama, tapi Inco kan karena koreksinya kemarin tipis ya, jadi sepertinya kecil juga seperti itu. Nah, kita cek sekarang Antam Inco TINS. MDKA ya, ini asingnya udah mulai masuk ya, MDKA. Kemudian Antam asingnya masuk juga, tapi memang masih selang-seling net buy net sell. Kemudian Inco asingnya juga sudah mulai masuk, tapi masih dominan asingnya jualan ya untuk Inco. Oke, baik, kita lihat berikutnya untuk intraday dari ketiga saham tadi ya. MDKA imbang ya, buyer sellernya imbang. Antam sedikit dominan yang beli di 55%. Inco lebih dominan yang beli ya teman-teman. Yang beli di sekitar 2 jam setelah buka langsung gas untuk Inco. Antam di sekitar 1,5 jam sebelum closing baru mulai digas. Nah teman-teman, Harum ya, hari ini yang rebound dari dasar ya. Rebound dari koreksinya maksud saya. Nah Harum, teman-teman, Harum break dari 38 retracement, target 61. Persis kecapai ya teman-teman. Persis kecapai. Jadi dia persis kecapai. Break dari 38 retracement persis kecapai di 61,8 retracement dan rebound. Nah,
rebound dari 61 itu kenaikan minimal di 38 atau di 1390 dan hari ini presisi di situ juga. Jadi kita lihat besok ya, mampu lewat nggak? Kalau dia mampu lewat, ini potensi upside-nya lanjut teman-teman. Untuk Harum. Karena kuncinya di 38,2 retracement. Nah, Harum hari ini asing masuk dan volume agak sedikit nongol, tapi enggak signifikan banget ya. Untuk di Harum, kita cek intraday-nya dari saham Harum. Ini di sekitar 2 jam ya, atau di sesi 2 mulai digas dominan banget teman-teman. 70% hajar kanan di Harum. Ada RX, LJ, DR, YP asingnya. Kemudian kita intip saham-saham batu bara yang mana sebenarnya udah mulai cukup bagus juga teman-teman ya. Nah, setelah tertekan beberapa hari, Indo Tambang Raya akhirnya rebound ya. Resistannya di berapa? Langsung kita cek ukur. Resistan 25.100, 25.790, 26.360. Itu untuk Indo Tambang Raya ya. Nah, Indo Tambang Raya ini asingnya mulai beli sebenarnya ya. Indo Tambang Raya asingnya mulai beli. Kita cek ya. ITMG. Nah, ini sedikit dominan ya. Buy at over-nya 53%. Yang beli RX AKBK ya. Asing nih. Yang beli asing nih teman-teman. Di Indo Tambang Raya ya. Oke. Kemudian Adaro. Kita cek. 3 hari ini asingnya sudah mulai masuk ya. Ini juga sama Adaro. Adaro juga rebound dari retracement-nya, rebound dari koreksinya. Tinggal kita ukur sebenarnya koreksinya kemarin tuh sampai di berapa ya. Kita bisa ukur. Nah, seperti ini. Bahwa dia break dari 38, target 61 hampir kecapai dan rebound. Ini sih potensi upside-nya lanjut nih teman-teman. Karena closing-nya mampu di atas 38 retracement, di atas 2650 untuk Adaro. 3 hari ini asingnya udah mulai net buy Adaro. Oke, langsung kita cek. Tapi buyer sellernya masih imbang ya, 50-50. Tidak ada yang dominan, tidak ada yang lebih dominan. Baik, kemudian PTBA asingnya masih dominan jualan ya. Rebound juga ini teman-teman. Asingnya tapi masih dominan jualan. Ini rebound dari koreksinya ya. Support sebelumnya di sekitar 2800 teman-teman. Oke, kita lihat intraday dari saham PTBA. Oke. Sepanjang hari dominan ya, 65% hajar kanan di PTBA. Oke, baik, kita lihat tekanan dari saham Telkom apakah sudah mulai ya. Ini kalau kita lihat teman-teman, Telkom ini adalah hari ketiga mulai ada perlawanan ya. Mulai ada perlawanan, namun Telkom ternyata asingnya masih jualan ya, walaupun asingnya mulai mengecil. Baik, ini menarik ya Telkom. Apakah besok akan rebound? Ya, menarik sekali karena sudah mulai ada 3 candle perlawanan ya, hari Kamis, Jumat, dan hari ini untuk Telkom ya. Menarik ini teman-teman. Bisa diperhatikan lebih detail untuk saham Telkom ya. Dimana asingnya masih jualan tapi dengan volume yang lebih kecil hari ini. Dengan volume yang lebih kecil hari ini, kita akan tengok dulu untuk Telkom. Nah, ini sudah mulai dominan ya, 52% buy at over. Jadi Telkom saya lingkarin. Apakah besok saya perlu hajar kanan karena saya pengen juga. Ya, untuk Telkom ya. Baik, kemudian adalah Excel. Saham Excel hari ini tebel nih asingnya jualannya teman-teman. Tapi Excel ini kan sebenarnya udah naik tinggi juga dari sekitar 2000 di 2500-an hari ini 2521. Ya udah naiknya udah kenceng teman-teman. Wajar kalau ada koreksi ya di Excel. Baik, ini Excel teman-teman. Sebenarnya dominan buyernya masih kuat ya, 60% di Excel.
Baik teman-teman, bisa diperhatikan saham MAPI ya. MAPI mengalami tekanan sampai support. Ini coretan yang sebelumnya. Sebelumnya saya bahas ya, coretan ini nggak saya buat hari ini tapi beberapa hari yang lalu, di mana tekanan jualnya kenceng sampai ke support dan hari ini ada perlawanan ya. Apakah akan lanjut? Kita bisa coba ukur dari sini aja. Resistan pertama dilewati 1630, kemudian 1685 hampir hari ini. Target resistan 1730 dulu deh untuk MAPI ya. Dimana asingnya sudah mulai masuk dari Selas, Rebo, Kamis, Jumat hari ini. Tapi Kamisnya kecil. Rebonya gede, Jumatnya gede, tapi hari ini belum keluar ya. Baik, kita lihat dulu untuk MAPI ya, intraday-nya dari saham MAPI. Oh, ini masih dominan jualan teman-teman, masih dominan jualan, 54% yang jualan di MAPI. Baik, kita akan lihat beberapa saham yang overshoot ya teman-teman. Kita cek dulu INKP. Ini kemarin overshoot ya, overshoot itu turun berlebihan. Nah seperti ini yang sering saya perhatikan. Saham-saham yang turun cepat berlebihan, ini mungkin ada orang yang mau switching. Koreksinya udah dalam kemarin sampai di MA200, sampai di bawah 38,2 retracement dan langsung mantul hari ini, yaitu TKIM, INKP dan TKIM ya. TKIM-nya seperti ini juga sama ya. Jadi sepertinya Jumat ada yang short tapi di cover hari ini ya. Short turun semua lalu di cover hari ini. Oke, kita lihat untuk kondisi asingnya. INKP hari ini masuk buy. TKIM juga masuk buy. Kemudian teman-teman bisa perhatikan beberapa saham lagi, JSMR ya. Ini juga sama, tertekan dalam. Ini sudah mulai ada perlawanan untuk JSMR teman-teman. Asingnya juga hari ini mulai masuk. Kemudian Akra kita cek, ada tekanan jual kuat banget kemarin. Nah ini bentuknya seperti TINS, teman-teman bisa perhatikan. Bentuknya seperti TINS. Apakah akan ada perlawanan ya? Bisa diperhatikan ya, bisa dijadiin watchlist. Tapi hati-hati, kalau tekanan jualnya makin kuat, asingnya juga masih kuat jualan 3 hari ini di saham Akra ya. Oke, kita akan cek saham Akra. Imbang aja sih, jualannya tidak ada yang signifikan. Kemudian kita cek saham Medco ya. Medco juga tertekan berapa hari ini, kuat ya. Ini apakah akan ada potensi rebound karena hari ini ada perlawanan. Penurunan dari Medco udah sampai target ya. Di 1310. Kenaikan minimal di 1436 ya. Untuk Medco. Ya kita lihat untuk Medco asingnya net buy net sell masih. Oke baik teman-teman, bisa perhatikan gajah tunggal karena juga tertekan cukup dalam ya. Memang gajah tunggal itu di 1500 kemarin sampai targetnya 161,8 retracement. Nah sekarang koreksi. Oke sekarang koreksi, tinggal kita cari, ini kan sampai target, tinggal kita cari resistannya dia, kenaikannya ini ya. Resistan dia ada di 1130, 1200 target resistan 1260 di gajah tunggal. Saya ngasihnya masih keluar terus ya teman-teman. Oke baik teman-teman, berikutnya adalah saham-saham perbankan ya. Kita cek di video yang kemarin saya sampaikan, teman-teman bisa perhatikan perbankan yang sudah mulai hijau. Itu kan asingnya sudah mulai masuk. BMRI ya, BMRI hari ini juga naik kenceng 200 poinan ya. BMRI, dan BMRI ini adalah banking dengan asing yang udah solid masuknya ya. Teman-teman, asingnya solid masuk. Volume juga terjaga di BMRI. Intraday-nya juga oke banget ya, oke pakai banget. Jadi BMRI ya, dari kemarin mungkin sekitar Reboan itu sudah saya bahas, bisa diperhatikan BMRI. Tapi kalau sekarang ya udah kenceng seperti itu. Kemudian BBNI
kemarin sebenarnya bagus ya, asingnya mulai masuk solid, tapi hari ini asingnya jualan. BBNI itu rilis laporan keuangan teman-teman. Rilis laporan keuangan, kenaikannya ada kok. Ada kenaikannya. Silakan dibaca sendiri. Oke, seperti ini deh. Kita cek detail aja. Ya, seperti ini. BNI mencatat laba bersih sekian pada kuartal pertama 2024, naik 2% year on year dibandingkan periode tahun sebelumnya ya. Silakan ditelaah tersendiri, rilis laporan keuangan sudah untuk perbankan, dan untuk besok rilis Astra ya. Jadi mungkin teman-teman yang penyuka laporan-laporan keuangan seperti itu bisa dipantengin sahamnya masing-masing. Cuman saya adalah lebih ke teknikalnya bagaimana, karena terlihat sebenarnya sudah dari situ udah terlihat. Baik, kemudian adalah kita cek dulu ya teman-teman. Berikutnya adalah BRIS. Ya, seperti ini kondisi dari saham BRIS. Kemarin koreksi sampai break 38,2, tertahan di support di 50 retracement. Memang ada target ke 61 di 2300. Tapi hari ini rebound masih belum meyakinkan memang. Jadi sementara diperhatikan target 2350. Tapi kalau kita lihat BRIS ini asingnya udah mulai masuk ya teman-teman. Asing sudah mulai solid masuk. Sepertinya karena kondisi lagi pada jualan kemarin, jadi ini juga lagi gak angkat seperti itu. Dominasi buyer sellernya juga masih imbang, tidak ada yang signifikan. Baik, ini yang ditunggu-tunggu teman-teman ya. Kenapa kok BRI nggak naik sendiri ya? BRI masih tertekan, walaupun ada perlawanan, tapi seperti biasa di sesi 2 biasanya ditekan, dan memang hari ini seperti itu juga. Asingnya masih jualan drastis banget ya teman-teman. Volumenya juga masih tebel, jadi masih harus hati-hati banget ini karena tekanannya masih tebel. Nah, ada yang nanya nih, ini saham bagus turun ya tinggal beli merem gitu ya. Kalau teman-teman duitnya banyak dan banyak banget ya mungkin silakan model begitu. Tapi kalau teman-teman yang ya mungkin tetap memilih saham-saham berkualitas tapi ya tidak sedang di massive sell seperti itu. Karena kalau sedang di massive sell seperti ini, ya mungkin teman-teman kemarin sudah beli di berapa, masih ditekan lagi gitu. Kalau masih tahan ya ditekan lagi ya tahan terus gitu loh. Tapi kalau dananya terbatas, ya mau nggak mau kita juga harus memberikan priority saham-saham dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah ini asingnya masih jualan drastis seperti ini. Ya mau nggak mau kita harus memilih teman-teman. Saya sendiri kan sudah masuk di 6.000. Saya lepas cuan 100 ribuan aja. Masuk lagi di 5425. Cut loss ratusan ribu. Ya pengen buyback juga ya. Entah mau saya buyback pakai BRI ataupun switching pakai saham lainnya yang sedang bergerak seperti yang lainnya lah, ada seperti itu. Baik teman-teman, itu saya rasa ya yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Ya secara umum memang kondisi market memang masih belum jelas ya. Kita kadang melihat indikator IHSG sebagai indikator tekanannya seperti apa, namun IHSG sendiri memang tertekan oleh turunnya saham-saham perbankan kemarin yang bareng, walaupun setelahnya mulai banyak saham perbankan yang naik. Dan seperti yang saya sampaikan, bahwasanya teman-teman bisa perhatikan ilmu jalanan yang pernah saya sampaikan, teori dongkrak dan roket ya. Kalau saham-saham di dalam penggerak indeks ini mendorong indeks secara bareng, maka ketika pada turun bareng, tentu indeks akan turun. Ketika pada naik bareng, tentu indeks akan naik. Ketika naiknya bergantian, efeknya juga berbeda. Misalkan bankingnya naik, saham Pak Prayogo turun, ya mungkin masih naik, tergantung kuat mana, naik atau turunnya. Atau kebalikannya, ketika Pak Prayogo naik sahamnya dan banking naik, ya tergantung. Kalau sahamnya Pak Prayogo naik berjamaah bareng, ya tentu bisa lebih tinggi atau minimal tidak terjadi minus di IHSG seperti itu. Kalau yang terjadi hari ini, keduanya naik bareng ya, sehingga IHSG-nya juga naik kenceng hari ini. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.